Jadi lu 2.500 reseller dari Aceh sampai Papua. Betul. Omset kira-kira sekitar berapaan tuh? Kalau omset kita udah pasti di atas 1 miliar ya, coach ya. Dan nggak pernah di bawah itu gitu. Dari awal juga pas masih SMA tuh memulai bisnis, itu justru bukan dari orang tua gitu. Dulu kan suka ngamen, ya kan? Serius ngamen lo? Serius, ngamen dulu coach. Orang bilang gak punya apa-apa, gak punya modal, gak mungkin bisa bisnis. Itu buat saya bohong. Nah buat Anda, kalau Anda masih punya nafas dan masih punya Tuhan, pasti bisa berbisnis. Dan hari ini saya membawa Andika, owner dari Klorisman, dan kisahnya akan menginspirasi Anda dan Anda akan tahu bahwa apa yang saya katakan tadi itu adalah sebuah kebenaran. Bro Andika, halo. Thank you. Thank you juga Mas sudah undang. Klorisman, apaan sih itu? Klorisman itu produk skincare buat pria. Jadi kan itu adalah produk grooming, skincare yang udah kita bangun dari tahun 2016. Ya. Buat pria. Jadi nanti sampelnya boleh bagi dong? Boleh banget. Buat Coach Widi mah dikasih banyak nanti. Oke. Iya. Dari 2016? Dari 2016. Kemudian jualannya di mana aja tuh? Kalau jualan untuk sekarang Klorisman itu pakai 2 metode coach. Kita jualan lewat internet ya. Itu yang paling eksis karena dari awal kan kita memang pakai strategi Facebook Ads dan Instagram Ads marketing ya. Dan yang kedua itu jalur distribusi kita ada di reseller kita yang jumlahnya 2.500 orang. 2.500? Dari Aceh sampai Papua, itu ada semuanya. Gokil, sampai ke Papua. Iya. Jadi orang Papua juga sadar bahwa mesti ganteng ya? Betul, perawatan tuh penting. Iya, harus bersih. Iya. Jadi lu 2.500 reseller dari Aceh sampai Papua? Betul. Omset kira-kira sekitar berapaan tuh? Kalau omset kita udah pasti di atas 1 miliar ya, coach ya. Dan nggak pernah di bawah itu gitu. Wes. Nah, kalau untuk produknya kurang lebih ya sudah puluhan ribu keluar setiap bulannya. Setiap bulan ya? Hampir 100.000. Wah, ya. lumayan loh. Jadi miliaran per bulan tuh omset. Betul. Lumayan banget dong. Jualan skincare kan setahu gue cuannya gede banget. Betul. Iya, coach. So, 5 tahun yang lalu baru mulai bisnis, sekarang udah miliaran. Iya. Keren banget sih. Keren banget, coach. Keren banget. Lu umur berapa? Kalau sekarang umur saya 28. 28. Berarti mulai bisnis di usia 23 ya? Iya, 28 ya sekitar 23 lah. Kalau pertama kali jualan ya sebenarnya lebih kecil lagi dulu, dari umur 16 tahun udah mulai jualan. Karena Klorisman ini kan bukan bisnis pertama gitu. Wih gila, berarti bisnis itu udah banyak ya? Bisnis anak-anak remaja lah coach ya. Weh. Jualan PY, jualan kacang gitu kan waktu masih SMA. Serius? Betul. 23 tahun udah punya bisnis? Jangan-jangan dimodalin bokap nyokap? Oh enggak dong. Karena kan kalau misalnya banyak nih coach di berita tuh ya, boleh dibaca deh tentang Andika Ramadan gitu. Gimana? Gue gak mau baca, gue maunya lu ceritain bos. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya tadi kan, kenapa sih mulai jualan dari SMA gitu kan? Karena memang pas SMA itu kan di saat banyak anak-anak lain yang mereka bisa dapat dengan mudah ongkos dari orang tuanya, justru itu berbanding terbalik dengan saya nih coach. Dari SMA itu saya tuh udah nggak minta uang ke orang tua. SMA? Dari SMA, dan memang orang tua nggak punya cukup uang untuk ngasih ongkos sekolah buat saya gitu. Serius? Serius. Jadi makanya dari sekolah waktu itu juga kan orang tua memang udah apa ya, bisa dibilang kan ini ya, sudah divorce gitu ya coach ya. Jadi saya tinggal sama bapak tiri waktu itu, dan bapak tiri saya waktu itu jualan batagor waktu saya SMA. Dan saya sering bantu dan tahu kondisi orang tua begitu, ya anak mana sih yang gak prihatin kan? Karena keprihatinan itu akhirnya ya saya coba membantu meringankan orang tua dengan cara berjualan sendiri. Tapi bukan berjualan batagor kayak yang dilakuin sama bapak Sambung waktu itu. Tapi saya jualan produk-produk ya kecil-kecil seperti kacang, PY, dan itu langsung B2B coach dulu. Jadi bukan jualan ke temen, lebih tepatnya nawarin ke warung, biar warung itu mau jualin produk yang saya buat. Usia berapa tuh? 16 tahun. 16 tahun? 16 tahun. Tapi orang tua divorce usia berapa? Kalau pas orang tua divorce sih udah dari kecil, di umur 3 tahun dulu. Iya, jadi pas masih bayi, ya masih merah lah gitu, orang tua udah berpisah. Dan akhirnya lu ngikut emak? Sebenarnya ikut kakek nenek gitu ya. Cuma kebetulan waktu SMA waktu itu sering ke rumah mamah gitu kan, ke rumah ibu. Gitu.
Ibu kan waktu itu tinggal di kontrakan gitu ya. Itu juga beberapa kali waktu SMA ngelihat orang tua yang namanya nggak bisa bayar kontrakan sampai akhirnya harus angkat kaki. Karena ya nggak mungkin ya yang punya kontrakan tuh mau nerima orang yang nggak bisa bayar ya coach ya. Jadi kalau karena nggak bisa bayar, ya saya harus angkat kaki, pindah kontrakan, dari kontrakan ke kontrakan lah. Dulu kisah hidupnya begitu. Asli mana, Bu? Kalau asli sebenarnya bapak tuh orang Bandung, kalau ibu Palembang. Ibu orang Palembang. Oke. Iya. Wong Kito Galo. Iya, makanya tadi kalau ditanya ada modal dari orang tua kali nih, privilege lah bahasanya kalau anak-anak sekarang ya coach ya. Yaitu bisa dibilang malah underprivilege gitu loh. Jadi tidak ada hak-hak ataupun keistimewaan sama sekali yang saya punya dari kecil. Kayak gitu coach. Iya, makanya dari awal juga pas masih SMA tuh memulai bisnis itu justru bukan dari orang tua gitu. Dulu kan suka ngamen, ya kan? Serius ngamen loh? Serius, ngamen dulu coach. Lagu apaan? Lagu suara saya. Wih, banyak, The Massive, Seventeen. Ya. Bawa gitar nggak? Bawa gitar ya? Jangan lah, nanti sedih. Oke. Kayak gitu coach ya. Karena kan ingat masa lalu ya, kayak gitu. Jadi dulu pengamen? Ngamen coach. Dan itu ngamennya ya bener-bener di pinggir jalan. Pernah kok lewat jalan di sekitar, ya kalau arah dari Rawamangun ke Sunter tuh kan banyak bis-bis kota kan. Kalau sekarang kan mungkin udah susah tuh pengamen buat masuk. Tapi zaman saya masuk SMA kan masih banyak kok. Lu tahun berapa lu masih ngamen? Pas SMA tuh ngamen. SMA tuh udah ngamen. Tapi orang tua kondisinya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau tahu diomelin. Jadi sulit apapun keadaan waktu itu orang tua ngelarang untuk ngamen. Kalau dagang didukung gitu. Tapi mikirnya kan ya gimana cara nyari modal buat misalnya nih, dulu kan jualan ini coach kayak mie kering yang saya bumbuin pakai bumbu keju misalnya. Oke. Mie-nya beli di pasar, bumbunya juga beli di pasar, itu kan perlu duit tuh buat belinya kan. Bener. Nah, walaupun waktu itu belinya cuma sekitar 10 sampai 20 ribu, tapi buat saya yang bukan lahir dari keluarga mapan, uang segitu saya pun nggak punya. Umur 16 tahun ya coach ya gitu. Jadi kalau misalnya anak SMA mungkin ya dulu seumuran saya tuh pegang 15 ribu, 20 ribu per hari, saya nggak punya uang segitu. Makanya sekalinya ada dan saya dapat dari ngamen, itu langsung saya pakai buat jualan. Buat diputer lagi gitu. Awalnya jualan ke temen. Jadi tapi, lu jualan, iya. Terus lu ngamen untuk dapetin modal. Betul. Buat lu jualan lagi. Betul. Kerja dua kali dong. Ketika udah mulai jualan, udah ngerti caranya kan. Triknya karena kan kebetulan juga coach punya paman ya, punya om gitu. Basicnya dia sales. Nah, cuman dulu kalau om itu dia sales popok bayi. Iya, nawar-nawarin ke warung-warung kok. Jadi suppliernya lah gitu loh ya. Dia sales di perusahaan, ada popok bayi yang ditawarin sama dia ke warung-warung. Nah, karena saya butuh ilmu itu, gimana sih cara naruh produk di warung-warung, saya ngikut dia. Coach, dan ngelihat cara dia gimana ngelobi orang-orang warung ataupun toko-toko, rumah toko itu buat nawarin. Karena kan gini, kalau kita jualan, kemampuan kita itu nggak cuma sekedar bikin produknya. Bener. Tapi juga harus bisa masarinnya kan. Iya. Bener ya coach ya? Banyak orang yang bisa bikin burger tapi nggak bisa masarin gitu misalnya. Gitu ya coach. Nah, jadi akhirnya belajar B2B kan, bisnis to bisnis, nawarin ke warung-warung. Ya itu di hari pertama pas om nggak ngikut. Jadi gini, diajarin sama om. Terus saya coba berusaha sendiri. Om tuh nggak ikut. Cuma dia ngasih masukan gini kalau mau nawarin orang. Di hari pertama saya nawarin produk itu 30 warung dan 30-30-nya menolak. Ya, jadi gak ada yang mau coach ya. Malum, masih kecil waktu itu. Itu pakai seragam SMA coach saya. SMA? Pakai seragam SMA waktu itu. Dulu kan punya motor tuh juga dikasih pinjem sama om. Motornya Legenda tau ya coach ya. Honda Legenda. Honda Legenda tuh. Saya pakai itu tuh buat nawar-nawarin. Terus bawa kayak box di kanan kiri motor tuh. Saya pakai seragam kondisinya. Dan ya kenapa bisa sampai segitunya karena tadi coach ngelihat kondisi orang tua, bahkan pernah sampai nggak pernah tuh hampir nggak bisa berangkat ke sekolah karena nggak ada ongkos waktu itu coach. Emang kondisi orang tua kayak gimana nih? Nah tadi kan makanya saya cerita tadi kalau bokap sambung kan jualan batagor ya, batagor keliling coach yang pakai gerobak. Ibu kan ibu rumah tangga, kalau bokap kalau bapak kandung itu dia sebenarnya kerja kayak di ini coach. Lupa ya, tapi dia kayak tenaga honorer gitu. Cuma honorer di Depok itu yang dulu cuma gaji, kalau nggak salah bapak pernah bilang 500 ribu per bulan. 500 ribu sebulan? Artinya bukan honorer di kementerian begitu. Lebih kepada ya tenaga-tenaga yang dikasih upah murah lah sama lembaga negara kayak gitu. Jadi waktu itu nggak ikut ibu, nggak ikut bapak, tapi ikutin nenek sama kakek gitu.
Nah kakek sama nenek ini kondisinya juga nggak kerja kayak gitu. Makanya yang lebih banyak cover waktu itu sebenarnya om saya. Om gitu kan. Om waktu itu kerja, cuman sampai sekarang nggak terlalu tahu om tuh kerja di mana gitu. Cuman dia memang support banget ponakan-ponakannya buat biar bisa sekolah. Akhirnya bisa sampai masuk UNJ tuh karena om saya lulusan situ kan. Nah itu disupport. Dulu kan kalau masuk UNJ seleksi harus bayar ya coach. Untuk ikut apanya? Seleksinya tuh. Ada tes biaya tesnya gitu. Tapi belum tentu lolos. Tapi untungnya saya lolos gitu loh. Gitu. Jadi lu akhirnya sempet kuliah juga ya malah? Sempet kuliah. Di kampus juga kan jualan coach. Lebih banyak dong. Kalau di kampus lebih enak malah. Pasarnya mahasiswa-mahasiswa kan. Gitu. Kalau dulu kan di sekolah ya sekolahnya sekolah master kan gitu. Mungkin coach sudah pernah dengar juga ya. Sekolah master apaan tuh? Sekolah master itu sebenarnya master itu singkatan. Ya. Itu singkatan dari Masjid Terminal. Masjid Terminal. Terminal. Nah, awalnya sejarah sekolahnya itu sekolah master ini memang anak-anak jalanan yang ada di terminal. Lu anak jalanan? Anak jalanan, coach. Makanya kan tadi ngamen kan? Oh. Iya. Gua pikir lu ngamen ya cuman karena emang mau nambah tambahan aja. Betul. Enggak. Jadi lu dulu anak jalanan nih? Iya, sempat jadi anak jalanan coach. Jadi ketika dulu ya kan, itu sempat dikeluarin dari sekolah. Sebenarnya dikeluarin dari sekolah tuh karena ulah sendiri. Berantem? Salah satunya itu. Tawuran sih sebenarnya ya coach ya. Bawa pisau? Enggak bawa. Bawanya gear. Bandel banget tuh saya waktu masih remaja ya coach ya. Itu kan dulu juga saya SMP itu coach di daerah Jakarta Timur. Sebenarnya SMP negeri. Karena memang dari kecil itu saya walaupun bandel tapi akademiknya tetap bagus gitu. Di sebandel-bandelnya saya tuh sekolah tetap saya perhatiin lah gitu. Nah cuman pas waktu SMA karena mungkin masuknya STM ya coach ya, gaulnya sama teman-teman yang memang seneng tawuran gitu kan. Akhirnya dikeluarkan karena faktor itu. Yang kedua karena bolos. Lu STM berapa ya? STM-nya itu di daerah Cibubur. Ada lah nama sekolahnya gitu. Nggak tahu guru-gurunya masih inget apa enggak gitu. Kalau inget nggak tahu antara malu atau bangga sekarang ya. Harusnya bangga sih. Iya harusnya bangga ya. Bangga. Nah akhirnya gitu coach dikeluarin dari sekolah. Terus luntang-lantung di jalan. Karena kenapa akhirnya memutuskan buat ada di jalan? Soalnya kan malu sama orang tua di rumah. Dan anak yang nggak sekolah itu pasti selalu jadi momok. Entah itu untuk orang tua dan jadi omongan buat tetangga juga. Waktu itu kan masih kecil ya coach ya. Masih remaja jadi karena malu ya udahlah keluar dari rumah. Lu sendiri yang mutusin? Memutuskan untuk keluar dari rumah. Jadi tidak ada diusir sama orang tua tuh nggak ada. Ya udah tuh. Luntang-lantung. Yang namanya tadi coach nanya tuh tinggal di jalan apa gimana. Yang namanya tidur di depan masjid gitu loh. Tidur di depan toko gitu kan. Terus juga hidup di jalan menjadi anak yang tukang pengamen. Jualan di pasar itu udah dirasain semua. Sampai akhirnya ketemu sekolah master yang tadi diceritain itu. Terus lu nyari makannya gimana? Nah ngamen gitu kan. Ngamen, cuci piring. Terus apapun lah dikerjain, jualan plastik waktu itu. Lu pernah jadi preman ini gak? Petarung jalanan? Oh nggak pernah sih. Tapi kalau diajakin berantem mungkin suka ya. Iya kayak gitu coach. Jalanan banyak kan, kadang-kadang anak kecil diadu-aduin jalanan gitu. tuh keras coach. Jalanan tuh keras banget. Cuman mungkin kalau ketemu sama preman-preman yang memanfaatkan saya tuh nggak ada ya coach ya. Kebetulan saya dapat lingkungan jalanan yang ya mungkin karena tahu orang sama-sama orang susah ya jadi nggak saling manfaatin kayak gitu loh. Dan alhamdulillahnya saya nggak pernah sampai kriminal ya coach, nggak pernah sampai malak ataupun apa gitulah memaksa orang untuk memberikan uangnya nggak pernah. Nggak sampai gitu, ya kan sampai situ ya. Itu sekolah master jadi secara latar belakang coach bukan cuma saya tapi ada ratusan banyak anak-anak yang disekolahin di situ dan backgroundnya juga anak jalanan. Dan lulusan-lulusannya ya luar biasa sampai sekarang coach. Jadi dari sekolah itulah akhirnya saya jadi orang bener, dibina gitu.